Teror Pocong Sumi, 1946. Kisah nyata yang dituturkan warga tua desa. Tahun 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, suasana di sebuah desa kecil di Jawa masih diliputi ketakutan. Bukan hanya karena sisa-sisa penjajah dan perang, tetapi karena teror makhluk yang disebut warga sebagai Pocong Sumi. Desa itu sunyi, dikelilingi sawah dan kebun tebu. Listrik belum ada, malam hanya diterangi lampu minyak. Di desa itu tinggal seorang perempuan bernama Sumi, janda muda, berusia sekitar 27 tahun. Sumi dikenal pendiam, jarang bergaul. Namun warga sering melihat ia keluar malam menuju sungai atau pemakaman tua. Isu pun berkembang. Sumi dituduh melakukan ilmu hitam untuk bertahan hidup di masa sulit. Kematian yang janggal. Suatu pagi, warga dikejutkan oleh penemuan jasad Sumi di tepi sungai. Tubuhnya kaku dengan mata melotot. Tidak ada luka jelas. Namun wajahnya seperti menahan rasa sakit luar biasa. Karena kondisi desa yang kacau dan minim pengetahuan, jenazah Sumi dikuburkan dengan tergesa-gesa. Tidak ada doa lengkap, bahkan tali pocongnya tidak dilepas. Sebuah pantangan besar menurut kepercayaan Jawa. Sejak malam pemakaman itulah, teror dimulai. Penampakan pertama. 3 hari setelah pemakaman, seorang penjaga ronda melihat sosok putih melompat-lompat di pematang sawah. Bau tanah basah dan anyir menyertai kemunculannya. Saat diterangi obor, sosok itu berhenti. Wajahnya hitam kebiruan, matanya melotot, dan di bagian leher terlihat bekas jeratan kain kafan. Itu Sumi. Penjaga ronda jatuh pingsan di tempat. Teror menyebar. Hampir setiap malam, warga mendengar suara lompatan berat di atap rumah. Tangisan perempuan dari arah kuburan. Pintu rumah terbuka sendiri dengan bekas tanah di lantai. Beberapa warga jatuh sakit mendadak. Tanaman mengering, hewan ternak mati tanpa sebab. Yang paling mengerikan, pocong itu sering terlihat berdiri di depan rumah orang-orang yang dulu menuduh Sumi. Kesaksian Mbah Wiryo. Seorang sesepuh desa, Mbah Wiryo, akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa arwah Sumi tidak tenang karena dituduh tanpa bukti, dikubur tidak sesuai adat, menyimpan dendam saat meninggal. Mbah Wiryo memimpin ritual pembongkaran makam. Saat liang lahat dibuka, warga gemetar. Kain kafan di bagian kepala basah oleh darah. Dan posisi tubuh Sumi berubah menghadap ke atas, seolah ingin bangkit. Tali pocong dilepas, doa dibacakan, dan sesaji dilarung ke sungai, tempat Sumi ditemukan meninggal. Teror berakhir atau tidak? Sejak ritual itu, penampakan pocong berhenti. Namun, warga tua percaya, setiap tahun di bulan kematian Sumi, sosok putih masih terlihat berdiri diam di pematang sawah, menatap desa tanpa bergerak. Bukan untuk meneror, melainkan menunggu keadilan yang tak pernah ia dapatkan semasa hidup.